Debate News TV. Audio Jungle. Audio Jungle. Debate News TV. pihak karena saya ini juga hanya mengikuti dan saya juga berharap sangat banyak Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah. Apabila ada masalah kita juga Inilah para penjahat perusak NKRI malaikat dari neraka serigala berbulu domba pelaku caplok tanah-tanah rakyat. Gunung Gelis, tanggal 29 Januari tahun 2024. Inilah para perusak NKRI yang sudah masuk dalam pemberitaan yang dibuat oleh Jimmy Mamesah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 melalui media partner Lintas Wartawan Indonesia Bersatu, dari media online, streaming, YouTube, tabloid, media cetak lokal sampai media internasional. Mengupas, mengungkap tentang para pelaku rampas, caplok tanah-tanah rakyat di Indonesia, Jawa Barat khususnya Gunung Gelis Bogor dan sekitarnya. Para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Satu persatu oknum-oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum ditelanjangi habis-habisan, hingga kepada dalang, otak intelektualnya. Peran utama dan para peran pendukung mafia tanah, mafia hukum di wilayah 4 desa. Dalam upaya pemberantasan para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Indonesia, ini bukan topik baru yang kerap menjadi pembahasan di masyarakat luas. Pembahasan pemberantasan para pelaku mafia tanah, mafia hukum bahkan saja menjadi pembicaraan di warung-warung kopi. Pembahasan ini juga saat ini menjadi bahan perdebatan di ajang debat Pilpres 2024 kemarin. Ada statement keras oleh salah satu calon wakil presiden yang akan menangani secara khusus tentang mafia-mafia tanah di Indonesia. Program prioritas pemberantasan para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Indonesia sudah tidak bisa dianggap ringan dan sepele, dari banyaknya para oknum pejabat, oknum petinggi di negara kita yang terlibat, karena ini adalah untuk kemaslahatan, kesenjangan sosial rakyat Indonesia, maka prioritas utama dari semua program yang akan kami laksanakan adalah pemberantasan mafia tanah, mafia hukum yang terjadi di Indonesia, maka harus secepatnya kami akan berangsur semua para pelakunya, tanpa harus melihat sosok yang penyokong di dalamnya, ucap salah satu calon wakil presiden di debat Pilpres kemarin. Begini kata Jimmy Mamesah, korban caplok tanahnya 70 hektar di Gunung Gelis oleh para mafia tanah, mafia hukum, dan berikut ungkapannya kepada wartawan lintas media, Indonesia Bersatu. Adanya 9 naga di Indonesia, adalah tokoh yang sudah merusak mental para oknum petinggi-petinggi di NKRI dan juga yang telah merusak bumi, tanah air tercinta Indonesia. Karena selama ini, rakyat Indonesia telah dibutakan mata hati dan pikirannya, rakyat tertipu oleh ucapan dan janji manis para penguasa di Republik tercinta ini. Ternyata pembangunan yang telah dibangun oleh mereka sejauh ini adalah sebagai tujuan untuk mengambil keuntungan diri pribadi mereka saja. Mereka melakukan itu bukan untuk kemajuan dan kepentingan rakyat. Mereka para oknum-oknum pejabat, oknum petinggi-petinggi negara yang bersifat serigala berbulu domba, berpura-pura lembut tetapi sifat aslinya liar dan buas. Dari respon serta dukungan mengalir deras dari para pemuka agama, APH Bersih, masyarakat, paguyuban dan Ikatan Notaris se-Indonesia meminta kepada 1. PT MCI Agung Kencana, KJA Golf dan PT Imora Motor Honda untuk mempertanggungjawabkan segalanya atas penyerobotan hak tanah milik warga kepada pemilik PT-PT yang berada di Tanah Gunung Gelis Muljadi Budiman, yang sekarang tengah mengalami sakit stroke, untuk sepenuhnya bertanggung jawab. 2. Oknum notaris-notaris bodong yang kerap mendukung proses pembuatan surat-surat atas permohonan PT-PT tersebut untuk secepatnya diberhentikan dan ditangkap melalui jalur pidana perorangan. 3. Para oknum-oknum pejabat tinggi pada kantor ATR BPN Kabupaten Bogor yang terlibat pembuatan plotingan palsu di tanah-tanah milik sah warga. 4. Kepada para oknum pejabat di pemerintahan desa beserta perangkatnya dari oknum RT, RW Lukas, Koswara dan Bambang, yang telah berani membuat surat-surat palsu tanah warga,
serta para pembina desa, oknum Babinsa dan oknum Binmas desa yang juga turut mendukung menjadi sarana dan prasarana tindak kejahatan mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Banyaknya PT-PT yang bekerja sama dengan PT penjahat yang mempertanyakan, di mana tanah Pak Jimmy Mamesah, yang sekarang tanah-tanah tersebut itu telah dikembalikan oleh para petani penggarap setempat kepada pemilik sah tanahnya yaitu Jimmy Mamesah. Karena sekarang plotingan yang tersebar di wilayah Gunung Gelis adalah surat plotingan palsu yang dibuat tersebut dari hasil settingan di Jalan Pramuka. Para pelaku utama: 1. Muljadi Budiman, 2. Oknum Sekda Burhanuddin, 3. Oknum pejabat ATR BPN Kabupaten Bogor yang dahulu menjabat dan pejabat sekarang menjabat, yang menjadi pembuka bisnis dengan tokoh 9 naga, mencaplok, merampas banyak tanah-tanah rakyat di Kabupaten Bogor, khususnya Gunung Gelis dan sekitarnya. Berlaku seperti malaikat-malaikat terang, serigala berbulu domba. Dan dari kunjungan kerja Menteri ATR BPN RI di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada minggu lalu, menurut Menteri Hadi Cahyanto mengungkapkan bahwa kunjungan kerjanya tersebut adalah sebagai kunjungan silaturahmi dan seremonial saja. Dan kunker Menteri tersebut sudah membuat kekecewaan warga 4 desa dan seluruh warga se-Jawa Barat yang telah menanti selama bertahun-tahun atas perlindungan hak rakyat 4 desa sebagai pemilik sah tanahnya, tidak direspon Menteri ATR BPN. Kekecewaan yang mendalam masyarakat tersebut diungkapkan kepada lintas wartawan Indonesia Bersatu. Setelah pasca kunjungan kerja Menteri ke Bogor kemarin, mereka menyampaikan, mengapa Pak Menteri saat ke Bogor kemarin tidak mau menyempatkan berkunjung ke wilayah kami atau membuka dialog dengan kami para warga korban. Kami warga korban sangat kecewa, kami sudah meminta sejak lama agar proses penyelesaian tanah-tanah kami secepatnya diselesaikan. Sekian lama kami mengharap perlindungan dari Pak Menteri untuk penyelesaian tanah-tanah kami yang telah dirampas oknum-oknum pelaku mafia tanah mafia hukum. Kami sangat kecewa sekali, ungkap warga korban kepada wartawan. Kami seluruh masyarakat khususnya warga 4 desa, warga korban PT MCI, KJA Golf, dan PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman tokoh 9 naga, dan pelaku utama yang terutama adalah PT Sumarekon Tbk, PT-PT yang bermodal dengkul, yang menginginkan untung segunung, menghalalkan cara untuk kantong pribadi, bersama paguyuban dan ASN bersih, APH bersih secepatnya meminta semua oknum-oknum untuk ditangkap. Dan ucapan terima kasih kami kepada kurang lebih 700 tokoh ASN dan APH bersih pendukung kami, Kapolri, Panglima TNI, KPK, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Atas atensi dan bantuannya dalam menyelesaikan permasalahan kami warga korban. Tangkap dan pidanakan semua oknum yang terlibat. Jangan rangsang kami warga korban berbuat hal di luar kendali kami, karena kami sudah cukup lama berjuang, bertahan dari semua tindak kejahatan oknum-oknum. Jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hingga terjadi pertumpahan darah. Kami inginkan secepatnya proses hukum semua oknum dilakukan. Terlebih saat ini kami ingin pelaksanaan pemilu 2024 aman dan nyaman tanpa ada hal lain yang meresahkan di lingkungan kami. Karena kami butuh lingkungan serta pikiran kami aman dan nyaman di saat kami fokus memilih calon pemimpin di negeri tercinta kami ini. Dan dari informasi di lapangan pada Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024 pukul 10.11 pagi telah dilakukan penangkapan oleh APH Oknum Kades Rudi Bebek, dan informasi selanjutnya saat ini Intel KPK tengah melakukan pengintaian kepada beberapa TO, DPO seperti pengacara Berry Tornando Kampung Quran dan DPO lainnya. Dan saya tekankan di sini, apabila ada intimidasi atau intervensi para pelaku, baik oknum pejabat dan oknum petinggi negara, seperti oknum Max yang membuat peta dan denah palsu atas perintah 9 naga, warga korban jangan takut untuk lapor kepada APH Bersih, karena saya Jimmy Mamesah meyakinkan masih banyak APH Bersih yang mendukung untuk menggiring semua oknum ke dalam penjara, pungkasnya. Saya Jimmy Mamesah sekali lagi menyatakan kepada seluruh warga korban, jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang,
tuntut semua yang telah berbuat zolim kepada kita, jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar, kejar semua oknum sampai mereka semua oknum-oknum keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada APH Bersih, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, dan jika ada yang terkait dengan berita ini serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA. 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka. Tim redaksi melaporkan.
Jangan pasang dulu Pak, kita koordinasi. Ini Pak Jiminya.